Salam, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Kembali kita di channel TBKK Capiter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-95 tanggal 5 April 2025 diambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 25. Perikop kemakmuran umat Allah di masa depan. Dan dalam natsnya, kalau selama ini saya mengambil dalam 3 bahasa, sekarang saya ambil dalam 4 bahasa. Bahasa Indonesia sehari-hari, bahasa Batak, dan bahasa Batak Siganupari. Demikian firman Tuhan. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Mereka yang lelah akan kusegarkan, dan yang lesu karena kelaparan akan kukenyangkan. Bahasa Batak, ai ahu mangalehon minum parroha na mandate pola marlubi-lubi jala ahu pala soroha ni halak na tarhatos. Bahasa Batak Toba Siganupari di doksonon mulak mabahenokku gogo ni naung loja butong mabahenokku nagale dohot na male. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita kembali dalam pedoman pada bulan April dengan topik menghayati pengampunan dosa dan kebangkitan Yesus melalui pengakuan dan kesaksian kekuasaan Tuhan. Dijabarkan dalam Roma pasal 6 ayat 4. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup baru. Di sini dalam perikop ayat bulanan kita lihat ada pengampunan dan kebangkitan Yesus bersatu dengan kita. Apa sebabnya pengampunan dan kebangkitan Yesus bersatu dengan kita? Melalui pengakuan iman percaya dan kuasa Tuhan atas hidup kita. Itulah yang menyatukan kita dengan kebangkitan Yesus. Aku percaya kepada Allah Bapa Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita, anaknya tunggal Tuhan kita. Aku percaya kepada Roh Kudus. Tiga-tiganya dalam bentuk yang sudah nyata dalam hidup kita. Bapa sebagai pencipta mengirimkan anaknya yang tunggal untuk melepaskan kita dari dosa dan juga pengampunan dosa.
kemudian Roh Penolong dikirim sebagai Roh Kudus. Maka itulah sebabnya kita melalui baptisan kudus kita bersatu dengan Tuhan, dan kematian dan kehidupan bersama dengan Yesus Kristus. Nah, jadi dengan baptisan kudus kita diselamatkan karena telah bersatu dengan Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Waktu kita dibaptis sudah lepas dari dosa turun-temurun dari Adam. Tinggal memperbaharui diri untuk mendapatkan hidup yang baru, kekal dan sejati. Jadi untuk menerima hidup baru dan kekal selama-lamanya. Itulah arti daripada firman selama 1 bulan, bahwa kita sudah menyatu dengan Yesus Kristus dan menjadi kematian dan kebangkitannya adalah merupakan milik kita, dan juga kehidupan baru yang diberikan oleh Tuhan. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Diambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 25. Dengan perikop kemakmuran umat Allah di masa depan. Tadi kita lihat, mereka yang lelah akan kusegarkan, dan yang lesu karena kelaparan akan kukenyangkan. Nah, di sini apa makna daripada ayat ini? Kita lihat di sini. Ayat ini menekankan, karena aku akan memuaskan jiwa yang letih dan akan memenuhi segala jiwa yang merana. Jadi aku di sini adalah Tuhan untuk memuaskan jiwa yang letih, yang lelah, dan akan memenuhi segala jiwa yang merana, yang menderita, baik itu dengan kelaparan dan segala macam. Ayat ini menekankan kasih sayang Tuhan terhadap orang-orang yang sedang mengalami kesusahan, dan pencarian Tuhan selalu siap memberikan ketenangan dan penghiburan. Jadi dengan demikian kasih sayang Tuhan terhadap orang-orang yang sedang mengalami kesusahan dan mencari Tuhan sebagai penghibur dan menjaga ketenangan jiwa. Inilah makna daripada perikop ini. Jadi mencari Tuhan untuk dapat memuaskan hidup kita dan memberikan ketenangan dan penghiburan. Karena Tuhan tadi berjanji akan memuaskan dan juga memenuhi kebutuhan manusia. Apa pesan moral dari perikop ini? Pesan moralnya adalah mengatakan bahwa pentingnya mengandalkan Tuhan dalam segala kelemahan dan beban hidup. Jadi kita mengandalkan Tuhan dalam segala kelemahan kita dan juga beban-beban hidup yang kita alami. Kita selalu mengandalkan Tuhan. Ini dijabarkan dalam Alkitab dalam Mazmur 119 ayat 105. Apa di sini dikatakan? Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi sudah jelas kalau firman Tuhan itu menuntun kita dan juga membawa kita di jalan yang terang. Kemudian dalam Mazmur pasal 46 ayat
Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, dan Dia adalah sebagai penolong dalam kesusahan dan sangat terbukti. Artinya kalau Tuhan sebagai penolong dalam kesusahan, itu sudah terbukti. Baik pengalaman-pengalaman dari raja-raja di dalam perjanjian lama, ya, seperti contoh Daud yang diberkati Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian apa pembelajaran setelah kita melihat bahwa Tuhan Allah membantu kita dalam kesesakan adalah terbukti dan ada suatu kepastian? Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Pertama adalah ayat ini, ya, mengajarkan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala kelemahan dan beban hidup sehari-hari. Jadi dalam segala kelemahan kita dan beban hidup kita sehari-hari, kita selalu mengandalkan Tuhan. Tidak pernah lepas dari pantauan dan pertolongan Tuhan. Itulah pembelajaran pertama. Pembelajaran kedua, dalam masa-masa sulit dan berbeban berat, bahkan sering putus asa. Jadi dalam masa-masa sulit, mempunyai beban berat, bahkan sering putus asa, tidak ada harapan, ya. Nah, di sini dikatakan Tuhan berjanji bahwa Dia akan memuaskan jiwa-jiwa yang letih dan memenuhi kebutuhan manusia secara spiritual dan emosional. Jadi Tuhanlah yang memenuhi kebutuhan spiritual kita dan juga emosional kita, ya. Dia berjanji sesuai dengan ayat 25 pasal Yeremia pasal 31 ayat 25. Tuhan akan memuaskan dan memenuhi segala kebutuhan kita. Pembelajaran yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari kita diajak untuk mencari kedamaian dalam Tuhan. Bagaimana cara mencari kedamaian dalam Tuhan? Itulah dikatakan berdoa, baca firman, kita akan terhibur, dan di mana Tuhan beserta kita. Apabila kita sudah berdoa dan baca firman, Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Pembelajaran yang keempat, ayat 25 ini mengandung janji Tuhan. Kalau kita baca tadi adalah, sebab itu aku akan membuat segar orang-orang yang lelah. Jadi ini janji Tuhan, akan membuat segar. Dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Janji Tuhan, akan dipuaskan, ya, akan disegarkan yang sudah lelah, ya. Nah, di sini adalah mengandung janji Tuhan untuk, ya, memberikan penghiburan dan pemulihan pada mereka yang telah tertindas. Tuhan selalu hadir saat kita susah. Itulah pembelajaran yang bisa kita lihat dalam perikop ini. Sekarang kita masuk dalam kesimpulan atau conclusion. Apa kesimpulan kita dalam ayat hari ini, bahwa ada janji Tuhan untuk memuaskan dan juga adalah memenuhi kebutuhan dan menyegarkan kita yang lelah. Pertanyaan pertama, apa cara-cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan ketenangan jiwa saat menghadapi masalah hidup?
Apa cara pada saat kita tertekan dan juga menderita atau merana? Apa cara kita? Di sini dikatakan, menghadapi masalah hidup, ya, terutama di usia yang sudah matang, ya, seperti berusia 70 tahun ke atas, yang boleh dikatakan sudah lanjut usia, ya. Bagaimana cara kita untuk menemukan ketenangan jiwa? Itulah dikatakan melalui iman yang kuat dan praktek-praktek spiritual yang menunjukkan hati, salah satu cara mendapatkan ketenangan jiwa. Jadi praktek-praktek spiritual artinya pengalaman kita sampaikan kepada orang untuk pembelajaran, itu bisa membuat kita tenang. Artinya dengan menyampaikan beberapa firman Tuhan kepada generasi muda atau praktek-praktek spiritual di dalam komunitas, kita terhibur. Itu bisa membuat kita tenang. Di samping, kalau kita misalnya duduk tiap hari, tidak pernah baca firman atau merenung, itu bisa menekan kita. Nah, jadi salah satu cara adalah praktek-praktek spiritualitas kita untuk memberitakan firman Tuhan dengan membaca dan menyampaikan. Itulah cara-cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Jadi kita tidak lagi gusar. Nah, kemudian dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7 dikatakan bahwa janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Setelah itu apa yang terjadi? Damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal, ya, akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita sudah menyerahkan penginginan kita dalam doa, bersandar kepada Tuhan, damai sejahtera Allah melampaui segala akal, dan itu akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Nah, itulah jawaban daripada cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan ketenangan. Jadi praktek-praktek spiritual dan juga menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, sehingga damai sejahtera Allah akan turun di dalam diri kita. Pertanyaan kedua, seberapa pentingnya memiliki komunitas iman dalam mendukung proses pengembangan dan penghiburan, ya, di tengah kesulitan. Jadi pengembangan dan penghiburan di tengah kesulitan. Jadi seberapa penting memiliki, ya, komunitas iman untuk mendukung proses pengembangan dan penghiburan dalam kesulitan. Nah, ini komunitas iman, seberapa pentingnya, ya, untuk proses pengembangan dan penghiburan. Memiliki komunitas iman sangat penting dalam mendukung proses pengembangan, ya, atau penyembuhan dan penghiburan di tengah kesulitan. Jadi boleh dikatakan komunitas iman itu bisa berkontribusi dalam hal penyembuhan dan penghiburan di tengah-tengah kesulitan kita. Nah, dalam Alkitab tertulis, ya,
dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai dengan 25. Demikian bunyinya. Dan hendaklah kita memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perkara-perkara yang baik. Dan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang sudah menjadi kebiasaan beberapa orang. Tetapi hendaklah kita sering saling mendekati dan semakin mendekati hari Tuhan yang mendekat. Jadi artinya kita harus berpikiran bahwa hari Tuhan itu selalu dekat. Maka komunitas iman kita pakai untuk saling berbagi hal-hal yang bersifat spiritual. Bahwa dan hendaklah kita saling memperhatikan, saling mendorong di dalam penyembuhan dan penghiburan yang bisa kita capai, ya, bersama dengan saudara-saudara kita. Itulah fungsinya komunitas iman. Kita jangan seperti orang-orang biasa, ya, malas menghadapi pertemuan-pertemuan. Bahkan, ya, masih ada hari esok. Banyak orang seperti itu berjanji. Tapi kita diharapkan selalu mendekat dalam pertemuan, ya. Nah, ayat ini, ya, menekankan pentingnya pertemuan dan dukungan dalam komunitas iman. Jadi komunitas iman kita dukung karena di sana kita mendapatkan hal-hal yang bisa menyegarkan pikiran kita dan sebagai penghibur bagi iman kita. Dalam situasi sulit, kehadiran dan dorongan dari semua anggota komunitas dapat memberikan ketenangan dan penguatan, ya, membantu satu sama lain untuk tetap fokus pada kasih dan kebaikan Tuhan. Jadi artinya fokus, kasih, dan kebaikan Tuhan. Ada pertanyaan. Kadang-kadang orang mengatakan begini, buat apa kita bergereja? Di rumah juga kita berdoa cukup, katanya. Bahkan, ya, kita udah pergi aja jalan-jalan, toh kita sudah berdoa di rumah. Nah, ini artinya belum mengerti filosofi daripada doa berjamaah, berkumpul dengan komunitas yang seiman dengan kita. Satu contoh, apa pentingnya kita berjamaah dalam berdoa dengan orang-orang? Kita harus ingat, apakah kalau di rumah kita Tuhan bisa hadir pada saat kita berdoa? Kalau kita tidak suci, Tuhan bisa tidak hadir walaupun kita berdoa, ya. Jadi artinya pentingnya kita hadir dalam berjamaah karena di dalam komunitas gereja itu, taruhlah dari 1000 orang hanya 1 orang yang suci hatinya, Tuhan hadir. Jadi 999 orang kebagian dengan hadirnya Tuhan Allah di tempat itu. Coba kalau kita tidak hadir, kalau kita mengadakan doa di rumah, ternyata kita semua tidak suci, artinya, ya, Tuhan hadir apabila memang yang berdoa itu adalah suci dan bersih. Jadi bahkan kalau kita ke gereja pun, kalau kita masih dendam kepada seseorang, sebaiknya jangan ke gereja. Jangan kita menyembahkan persembahan padahal kita masih bermusuhan dengan saudara. Tuhan mengatakan, lebih baik kau tidak menyerahkan persembahan kalau kau masih bermusuhan dengan saudara. Berteman. Itulah fungsinya kita berdoa berjamaah. Dari kepada teman-teman, ya, yang menganggap berdoa berjamaah itu di gereja itu kurang baik, udah di rumah juga cukup, itu salah besar, ya, salah besar.
Kalau di rumahmu itu ada yang suci, kamu berdoa, Tuhan hadir. Tapi kalau di situ semua tidak ada yang suci, ya, kau harus menumpang kepada tempat yang ada kesuciannya. Itulah di gereja. Gereja persekutuan orang kudus, ya. Itulah gereja. Dan di sana ada seseorang atau orang yang kudus, yang suci. Tuhan Allah hadir, kita kebagian dengan kehadiran Tuhan pada saat itu. Dibanding kita di dalam perkumpulan tapi Tuhan tidak hadir, itu adalah risikonya sangat berat. Itulah fungsinya. Kita harus pergi ke ibadah di gereja untuk bersama dengan komunitas iman kita. Itulah dikatakan tadi, jangan pernah meninggalkan komunitas iman kita, supaya bisa berbagi spiritual untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan penghiburan kita. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan terakhir, yaitu yang ketiga. Bagaimana cara kita mengenali dan merespon suara Tuhan saat Dia memanggil kita untuk beristirahat dalam Dia? Wow. Ini beristirahat dalam Dia artinya rest in peace, meninggal, ya. Bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Ini sangat penting bagi kita. Mengenali dan merespon suara Tuhan saat Dia memanggil kita untuk beristirahat dalam Dia merupakan aspek penting dalam kehidupan iman. Inilah aspek kehidupan iman. Apakah Tuhan mendengar suara saya saat saya pada saat meninggal dunia? Maka setiap orang yang mau meninggal dunia yang sudah sekarat selalu dibawa perjamuan kudus untuk saat dia akhir mendengarkan suara Tuhan. Atau kita membisikkan kepada orang yang meninggal, atau kita berdoa pada saat dia sekarat, Tuhan datang, ya. Dan bisa contoh seperti itu. Dia sudah sekarat pagi ini, ya. Kita berdoa untuk minta kesembuhan. Tapi di akhir doa kita, rencanamulah yang jadi. Dan pada saat malamnya, dia meninggal dunia. Artinya, selesai tugasnya. Dia sudah bersama dengan Tuhan karena kita juga berdoa mengampuni segala dosanya, dan juga karena dia masih hidup, masih mendengar. Badannya yang sakit, tetapi jiwanya dan rohnya itu masih hidup, mendengar. Itulah pentingnya bagi orang yang sekarat perlu diberikan perjamuan kudus untuk meninggal. Dia mendengarkan suara Tuhan. Inilah dikatakan tadi. Bagaimana kita mengenali suara Tuhan? Apabila kita beristirahat dengan Dia. Tapi tambahan di sini seperti Mazmur pasal 46 ayat 10 dikatakan demikian. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Jadi pada saat kita juga beristirahat, kita sudah tetap di dalam Tuhan. Jadi jangan pernah kita takut meninggalkan dunia ini. Tetapi kita takut apabila tidak mendengarkan suara Tuhan. Kita berani apabila kita mendengarkan suara Tuhan dan bersama dengan Dia dalam peristirahatan yang terakhir. Itulah dikatakan dalam pertanyaan ketiga, bagaimana cara kita mengenali dan merespon suara Tuhan saat Dia memanggil kita untuk beristirahat atau rest in peace. Nah, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Ayat ini, ya, penting juga, ya,
dalam keheningan dan ketenangan hati dalam mendengar suara Tuhan. Jadi kita bisa mendengar Tuhan dalam keheningan hati. Yesus setiap hari waktu subuh dia selalu pergi di tempat yang sunyi untuk berdoa. Nah, kita kalau di kota ini tidak ada tempat yang sunyi. Hanya bisa kita di kamar yang sunyi jam 4 pagi kita menyampaikan firman Tuhan. Itulah yang dikatakan menjawab daripada pertanyaan nomor 3 ini, bahwa mengenali suara Tuhan pada saat kita mau beristirahat, pada saat kita sekarat, didoakan oleh orang banyak, karena kita juga sudah tidak sadar, sudah tidak bisa apa-apa. Yang bisa hanya keluarga yang menyuarakan kepada dia. Dan kalau masih hidup, saya pernah menyaksikan seseorang masih hidup dan kita sampaikan dia perjamuan kudus dan dia berdoa dan juga dia akhirnya meninggal. Nah, itulah mendengar suara Tuhan pada saat-saat kita untuk rest in peace di dalam Tuhan. Jadi perjamuan kudus yang disampaikan oleh gereja kepada orang yang sekarat, jangan kita anggap itu mempercepat meninggal atau menahan untuk tidak meninggal. Ingat, mati hidup adalah given. Tapi pemberitaan firman Tuhan adalah wajib hukumnya. Demikian firman Tuhan pada hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua untuk menjalani hidup baru dan meninggalkan kehidupan lama. Amin. Tuhan memberkati kita semua.